kita umat Islam, kita merasa memang pengikut sejati Yesus Kristus. Dan saya mengakui itu. Ya. Karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam damai, salam santun, salam sejahtera bagi kita semua ya, baik saudaraku muslim maupun non muslim. Saya mengatakan sayalah pengikut Yesus sejati. Pengikut Yesus sejati adalah umat Islam. Kalian tidak terima, padahal faktanya ya, bisa kalian lihat umat muslim, gaya hidupnya ya, gaya hidupnya, cara berpakaian, cara bersikap, bertindak, dan cara persembahannya ya, dengan cara Yesus apakah sama? Sama. Contohnya kita menutup aurat, ya kan? Kita mengutamakan akhlak, ya kan? Soalnya apa? Yesus Kristus itu sama dengan Nabi Muhammad, maksudnya jalur kebenarannya. Soalnya estafet kenabian ya dari Nabi Yesus ke Nabi Muhammad, estafetnya ya, gitu loh maksudnya. Dan kamu lihat ciri-cirinya, perangainya itu mirip gitu loh, mirip Yesus yang dia sederhana, yang berwibawa ya kan, tidak suka dengan kemewahan, sama Nabi Muhammad juga seperti itu. Soalnya Nabi Muhammad meneruskan risalah Yesus Kristus atau Isa Al-Masih gitu loh ya, sama. Nabi Muhammad cuman menyempurnakan dan meralat ya, dan meralat sesuatu hal yang sudah melenceng ajaran Yesus. Contohnya Yesus sudah dituhankan padahal dia nabi, dan Nabi Muhammad itu adalah menegaskan, memberitahukan bahwa dia adalah estafet dari ajaran Yesus Kristus atau Nabi Isa. Dan dia menegaskan di dalam ajarannya, yaitu di dalam firman Allah SWT dan hadisnya, bahwa Nabi Isa adalah bukan Tuhan. Dia adalah seorang nabi, bahkan nabi yang sangat mulia, nabi yang sangat istimewa. Kalau umat Islam tanpa mengimani Nabi Yesus Kristus, itu juga Islamnya belum sempurna gitu loh maksudnya. Dan semua ajaran Nabi Isa itu yang melakukan adalah umat Islam gitu loh, bukan umat Kristen. Yesus sholat, umat Islam sholat, puasa, umat Islam juga puasa ya kan, gitu loh maksudnya. Tidak cinta kemewahan, dengan penuh kesederhanaan, itulah ciri khas umat Islam. Tidak gila duniawi gitu loh maksudnya. Tidak cinta dunia, tidak cinta hawa nafsu gitu loh maksudnya ya kan. Mengutamakan akhirat daripada dunia, itu loh, itu ajaran Yesus. Ajaran Muhammad juga yang mengikuti ya, kita umat muslim, contohnya sunat juga gitu loh. Kenapa kalian sebagai umat Kristen justru tidak sunat gitu loh? Bahkan kalian mengakui pengikut Kristus, pengikut suci. Dan jika kalian mau fair, kalian mau jujur, pengikut Kristus sejati adalah ya umat Islam. Pengikut Kristus sejati, pengikut Isa Al-Masih, pengikut Yesus Kristus ya, yaitu kita umat Islam yang menerapkan itu semua gitu loh. Dari segi apapun, dari segala hal, kita umat Islam, kita merasa memang pengikut sejati Yesus Kristus. Dan saya mengakui itu ya, karena ajaran Yesus Kristus adalah ajaran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad cuman menyempurnakan ajaran itu. Makna menyempurnakan adalah bisa juga meluruskan, karena
dalam ajaran Yesus Kristus sudah dilencengkan. Yesus sudah dituhankan. Itu ya maksudnya ya. Dan juga Nabi Muhammad ajarannya disesuaikan dengan zamannya. Zaman Yesus, zaman Nabi Muhammad sangat berbeda. Itu makna menyempurnakan ajaran, ya. Kayak salah satu contoh, kalau misalkan ya, zaman saya waktu kecil itu memang tidak ada HP. Nah, terus sekarang ada HP, ada komputer, mungkin sistem pengajaran sekolah itu berbeda ya, tapi konteksnya kan juga sama, namanya belajar, namanya untuk memahamkan murid, untuk mencerdaskan murid, ya kan, untuk mencerdaskan murid, tapi caranya yang berbeda, caranya disesuaikan dengan zamannya, paham ya? Mungkin seperti itulah makna penyempurnaan itu, gitu loh. Saudaraku, ini hanya diskusi ya, untuk mengandalkan logika. Saya mengatakan dan kalian tidak terima ya. Segala sesuatu kalau umat Islam memang kebalikannya. Iman kalian, kalau kalian imani dulu, kalau umat Islam adalah logika dulu ya. Tidak peduli berita itu dari siapa. Ada yang mengaku Tuhan, ada yang mengaku nabi, ada yang mengaku ini kitab suci. Itu tidak masalah, tidak penting siapapun itu, tapi adalah semua itu harus diuji dengan logika kita, akal kita, pikiran kita. Kalau kita benar-benar berpikir, pasti kita akan menemukan, kita akan tahu bahwa itu adalah firman Tuhan, itu adalah kitab suci, ataupun itu hanya berita hoax. Itu saja, simpel saja. Kebenaran itu bukan milik mereka yang jenis-jenis IQ-nya 100 lebih, bahkan 200 lebih, bukan. Kebenaran itu adalah milik kita yang benar-benar berpikir. Kita tanpa dasar untuk menuruti hawa nafsu, tapi kita adalah untuk bersifat netral, pikiran kita, hati kita sinkron, gitu loh. Kita jujur, menilai sesuatu dengan jujur, kedua mata, bukan sebelah mata. Kita menilai sesuatu bukan picik, gitu loh, tapi dengan cara bijaksana. Itulah kebenaran, gitu loh. Oke? Ahli ilmu pun ya, ahli apapun itu ya, profesor dokter pun ya, IQ-nya 200, 300, bahkan 500, kalau dia tidak punya dasar kebenaran, dia mengandalkan hawa nafsunya, yaitu menurut saya sesat. Kalau dia tidak mengandalkan hawa nafsunya, tapi dia mengandalkan pikirannya, mudah sekali untuk mendapatkan kebenaran, mudah sekali untuk melihat kebenaran Tuhan, mudah sekali untuk melihat kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah sekali untuk melihat kebenaran Nabi Muhammad, mudah sekali untuk melihat kebenaran kitab suci Al-Quran, gitu loh. Dan mudah sekali untuk melihat firman Tuhan yang palsu, mudah sekali untuk melihat nabi palsu, mudah sekali untuk melihat kitab suci palsu, gitu loh ya. Kalau kita menyembah hawa nafsu, tidak bisa melihat kebenaran itu. Karena apa? Yang kita lihat adalah karena sudah nafsu kita, keinginan kita, gitu loh. Selama ini, oh saya sudah menganut agama nenek moyang yang ini sudah cocok, yang membuat saya kaya, membuat saya nyaman, semua yang saya inginkan tercapai. Lah, ngapain saya cari agama lain? Ngapain saya cari Tuhan lain? Toh ini yang sudah membuat saya memiliki semuanya. Bukan seperti itu, saudaraku. Mencari kebenaran bukan seperti itu. Itu adalah menyembah hawa nafsu. Kita ateis pun ya, camkan ini. Kita bisa kaya, yang penting apa? Kuncinya kita kerja keras, kita sungguh-sungguh, kita serius. Apalagi kalau menghalalkan segala cara, tidak ada peraturan ini riba, ini penipuan, tidak ada peraturan itu, kita cepat kaya, gitu loh. Oke? Dan itu tidak ada hubungannya kita untuk mencari Tuhan, itu loh. Tidak ada hubungannya itu sebagai dasar kita untuk tahu kebenaran. Kekayaan itu pengaruh ya. Kekayaan pengaruh mayoritas. Itu bukan dasar untuk mencari kebenaran. Dasar kita untuk mencari kebenaran adalah tetap logika kita, tetap pikiran kita. Ya. Sebodoh-bodohnya manusia, semiskin-miskinnya manusia, kalau kita benar-benar menggunakan akal pikiran kita, kita tahu mana itu nafsu, mana itu bukan ya, mana itu kebenaran, mana itu pembenaran. Oke?
Dan kebenaran adalah bukan milik orang-orang kaya, bukan milik orang-orang cerdas, bukan milik mereka yang punya IQ tertinggi di dunia ini, ya. Tapi kebenaran sejati adalah kita yang benar-benar mau mengendalikan hawa nafsu kita, yang kita benar-benar mau untuk melihat, ya, dengan kedua mata, dengan bijaksana, dan kita mengandalkan logika kita, pikiran kita. Jadi intinya adalah logika dulu, baru iman. Jangan dibalik, ya. Jangan iman dulu, baru logika. Itu nanti kita mudah ditipu dan kita disesatkan gitu loh. Terjadinya penipuan itu karena apa? Kita mengimani dulu gitu loh. Kita mengimani pacar kita baik, ternyata apa? Menipu kita, memanfaatkan kita. Kita melihat sosok pacar kita itu begitu baik, kita melihat pemimpin kita itu begitu baik. Kenyataannya apa? Cuman memanfaatkan saja. Kita dimanfaatkan saja. Kita tidak tahu kita dimanfaatkan. Oke? Itulah efeknya, dampaknya kalau kita mengimani dulu gitu loh. Ya. Kita mengimani harus punya dasar. Kalau tidak ada dasarnya, percuma, nggak ada gunanya. Oke? Salam sehat, salam damai selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.